Time is yours, Pak Dino. Monggo, Pak Dino. Terima kasih, Pak Jul. Oke, adik-adik sekalian, kita langsung saja ke topik masalah seperti yang Pak Jul sampaikan. Nanti diharapkan Anda juga semuanya selain menjadi pekerja juga bisa menjadi business entrepreneurship ya. Salah satunya adalah kita buka restoran atau kafe. Makanya untuk membuka restoran atau kafe kita harus belajar dulu yang namanya studi kelayakannya ya. Oke, kita lanjut sekarang ke slide berikutnya. Jadi kegunaan studi kelayakan ini adalah kalau kita mau bikin restoran kan supaya kita nggak rugi, kita harus bikin rencananya dulu ya, betul nggak? Terus bikin kira-kira restorannya konsepnya apa, modalnya berapa. Nah itu harus dibikin yang namanya studi kelayakan dulu. Nah nanti dari studi kelayakan itu kita bisa tahu kira-kira kalau kita bikin restoran ini bisa kuat berapa lama nih? Apalagi kalau kita pinjam dananya ke bank. Berarti kan kalau kita pinjam uang ke bank itu kan ada dana atau ada jangka waktu pengembalian ya uangnya. Nah kita harus hitung kira-kira modalnya itu kalau kita pinjam ke bank bisa balik nggak gitu ya kurang lebih. Oke sampai di sini ada yang ditanya sebelum saya ini. Seperti Pak Jul sampaikan, feel free ya. Saya pengen kelasnya lebih interaktif, banyak-banyak, supaya lebih mudah menyampaikan, mendelivery materi ini ya. Ada yang ditanya sebelum saya lanjut mengenai asal-usul dibuatnya studi kelayakan atau feasibility tadi? Ada yang mau tanya? Izin Pak, saya Pak. Silakan, Alwi. Thank you Pak atas kesempatannya. Ya. Sebelumnya saya mau nanya Pak, sebenarnya dari materi yang Bapak bawakan ini, nanti fokusnya akan lebih ke arah mana Pak? Yang akan kita pelajari nanti Pak? Jadi poin gini, utamanya, biar kita bisa lebih mudah. Jadi fokusnya namanya studi kelayakan itu adalah yang mempelajari tahapan-tahapan persiapan dalam kita membuat suatu bisnis ya. Bisnisnya apa aja, mau bangun hotel, bangun restoran, bangun apapun, itu kita diawali dengan namanya studi kelayakan. Jadi dari studi kelayakan itu kita bisa tahu kira-kira kalau kita mau buka restoran, misalnya restoran Padang di Palembang gitu ya, mungkin lokasinya di Jakabaring, kira-kira laku enggak? Terus kalaupun laku, di harga berapa jualnya, segmen pasarnya siapa. Nah, disitulah kita ngebahas studi kelayakan. Jadi nanti di studi kelayakan kita akan membahas kira-kira market segmennya siapa, perencanaan modalnya gimana, operasionalnya gimana, dan keuangannya gimana ya. Gitu. Ada lagi yang tanya? Tadi siapa? Oke, thank you Pak. Oke, kita lanjut ya. Thank you Pak. Yuk. Seperti saya sampaikan, kita misalnya mau bikin restoran, katakanlah kalau kota di Indonesia yang identik dengan bisnis restoran, biasanya Jakarta atau Bandung lah ya, Surabaya. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Bandung itu ada daerah namanya Dago ya, di Dago itu sampai ke atasnya itu, Dago atasnya itu tuh banyak tumbuh restoran-restoran. Bisa dibayangkan dalam 1 bulan itu mungkin ada terjadi pembangunan 2 atau 3 restoran. Jadi bisa dibayangkan dalam setahun atau 2 tahun mungkin akan menjadi 50 atau 100 restoran. 100 restoran akan bersaing, walaupun marketnya, kalau Bandung itu marketnya tidak orang Bandung saja yang memang suka makan, tapi datang juga mungkin dari Jakarta atau daerah lain, apalagi dengan tolnya sudah gampang sekarang gitu ya. Nah, katakanlah kita mau bisnis restoran ini di Bandung nih. Kita mau lihat dulu nih, idenya mau bikin restoran apa nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita bikin restoran, kita belum tahu restorannya apa nih. Tapi di daerah situ, misalnya di Bandung itu banyak restoran-restoran atau kafe-kafe yang sudah eksis ya. Menurut kamu apa dulu yang harus disiapin? Ada yang tahu? Observasi mungkin, Pak. Lokasinya Apa mungkin, aja? Pak. Observasi apa aja bagus? Apa yang akan diobserv? Yang diobservnya apa aja? Ya kalau ya tempat, Pak. Tempat dan kondisi restoran-restoran di sekitar itu gimana, Pak? Ya. Pesaing-pesaingnya nanti gimana? Betul. Oke, ada lagi yang lain? Ada ide lagi yang lain? Masukan yang lain?
Oke, kita mulai. Kita memang betul, kita akan lakukan SWOT analisis dulu ya. Jadi kita di Bandung itu misalnya ternyata ada beberapa restoran. Ada Western restoran dengan segala macamnya, ada Chinese restoran, apalagi sekarang misalnya kekinian tentang Korean restoran, atau apapun jenis konsep restorannya atau kafenya. Nah, kita bisa lihat nih nanti di beberapa restoran itu yang kekuatan masing-masingnya apa gitu ya. Terus kelemahannya apa. Setelah kita bikin strength-nya apa di sana, misalnya banyaknya Western gitu jualannya, mungkin karena daerahnya dingin, senangnya yang bakar-bakar atau yang panas dan sebagainya. Di sana juga sudah banyak ternyata Indonesian food, banyak berbagai jenis macam Indonesia. Nah, kira-kira kita mau masuk kemana nih? Nanti kita bikin restorannya, katakanlah kita mau masuk ke Western. Nah, waktu kita mau ke Western, kita bisa lihat dulu kemampuan kitanya dari segi produk, terus nanti pricing-nya kira-kira harganya kita bisa jualannya bisa murah, bisa mahal, atau menengah, sebagainya. Nah, itu dibikinnya tuh di studi kelayakan gitu. Jadi kalau kita mau bangun investasi apapun, seperti saya sampaikan tadi ya, kita mau bangun restoran, yang minimal tuh restoran sekarang rata-rata misalnya investasinya 2 miliar ya, di luar dari tanah, di luar dari bangunan gitu ya. Nah, dengan 2 miliar itu kan kamu harus balikin tuh. Berapa lama tuh bisa balikin 2 miliarnya itu. Itu baru balikin modal, belum dapat untungnya gitu ya. Nah, dari situ yang kita bisa berhitung nih kira-kira kalau restoran itu umumnya life cycle-nya itu ya. Kita tuh kalau bisa bangun restoran itu di bawah 10 tahun kita udah balik modal gitu. Nah, jika Anda bayangkan dalam 10 tahun Anda belum bisa balik modal, nanti harus gimana cara jualannya? Apalagi sekarang dengan kondisi pandemik ini ya. Pandemik ini apa namanya tuh? Marketnya juga agak sulit. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Oke. Pak. Oke, good. Nah, apalagi dengan kondisi pandemik, berarti kita kan harus berputar juga, melakukan inovatif. Kira-kira kita jualannya kan akan menjadi delivery ya. Nah, delivery diperlukan kemampuan digitalisasi atau marketing menggunakan ways-nya digital. Ya memang udah ada GoFood, ada platformnya, kita tinggal daftar ke GoFood, kita masukin apa namanya foto-fotonya yang menarik dan sebagainya. Nah, tapi kan kadang-kadang waktu masuk ke GoFood, di GoFood itu mungkin udah tahu ya, kalau di GoFood kan akan ada commission, ya kita harus bayar komisinya kan sama GoFood, sama apa namanya GoFood sebagai penyedia platformnya itu. Biasanya sekitar 20% gitu ya. Berarti harga jual kita misalnya 100.000 tambah 20.000 lagi tuh. Karena akan dipotong 20.000 sama si GoFood. Nah, waktu harganya menjadi 120, kira-kira dijual laku nggak tuh di marketnya Bandung, marketnya Palembang. Kekuatan daya beli orang Palembang, di Palembang itu berapa sih jualannya gitu. Kalau kita jualan 100.000 ternyata daya belinya cuma 50.000 ya nggak akan bisa laku ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang ditanya? Nggak ada ya, gampang ya. Jadi kita menemukan ide dulu, tadi idenya kita mau bikin Western restoran misalnya di Kota Bandung. Terus kita melakukan penelitian, tadi sudah sampaikan, kita udah dapat lokasinya. Nah, nanti tanah atau rumah kita sewanya berapa harus dihitung ya. Misalnya sewa rumah di daerah sana, misal kalau di Bandung itu di Dago misalnya sewanya setahun misal 1 miliar gitu ya. Berarti kita harus nyewa minimal kan harus jangka panjang ya, minimal 5 tahun atau 10 tahun. Ditambah nanti ngebangun kitchen-nya, ngebangun restorannya, itu berapa miliar. Nah, total investasi ini katakanlah 20 miliar gitu ya. Jualannya itu sehari kira-kira berapa banyak. Terus masing-masing shift, kita jualannya cuma bisa lunch sama dinner misalnya. Lunch itu berapa banyak sih paling banyak. Terus harga jualnya berapa. Nah, kita totalin tuh dalam satu hari misalnya laku lunch-nya 10, dinnernya laku misalnya nyampe 100 orang. Ada 110, dia ramainya di weekend, berarti weekday-nya kosong. Weekday-nya mungkin diisinya setengah dari weekend tadi ya. Nah, berarti kita udah tahu tuh sebulan paling laku jualannya misalnya 300 juta. 300 juta ditambah dipotong expense, biaya gaji, biaya apa lagi coba? Kalau restoran ada biayanya apa aja selain biaya gaji? Ada yang tahu nggak? Biaya-biaya yang timbul di restoran apa aja? Biaya operasional, Pak. Ya operasional aja. Listrik, air, wifi. Oke, listrik, air, terus ada lagi namanya cost of food ya, ada food cost-nya ya, dan beverage cost-nya.
Nah, misalnya tadi revenue 300 juta, food cost-nya misalnya 30%, ya. Katakanlah misalnya 70 juta. Ditambah listrik, ditambah air, tadi operational expense-nya misalnya general supply, cleaning chemical, dan sebagainya. Katakanlah profitnya cuman misalnya 10 juta atau 20 juta. Nah, 10 juta, 20 juta tiap bulan gitu ya. Itu nyampe tahun keberapa bisa ngebalikin nilai investasi tadi yang 20 miliar gitu. Nah, disinilah kita bikin di studi kelayakan. Nah, sekarang udah ada beberapa contoh bikin Excel-nya sih gampang gitu ya. Misalnya investasi 20 miliar. Rata-rata jualan sehari misalnya tadi kan bilang 10 juta. Berarti di bulan keberapa nih baru balik modal. Nah, itulah nanti kamu kalau sebagai pengusaha mau buka restoran, kamu harus bikin dulu studi kelayakan sebelum bikin restoran itu. Kira-kira dari studi kelayakannya untung atau enggak. Kalau di studi kelayakan udah bilang itu enggak visible atau rugi, ya kita nggak bisa terusin. Mungkin bisa diterusin, tapi konsepnya kudu dibedain. Mungkin tadinya restorannya modelnya western, karena investasinya mahal, ya paling kalau mau aman, jualan warteg aja deh. Gitu. Modalnya mungkin di bawah 100 juta, tapi jualannya bisa lebih aman ya, dan jualan lebih gampang. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Ada pertanyaan? Any question so far? Nggak ada? Belum ada, Pak. Jadi dari studi kelayakan itu kita udah dapatkan ide, udah bikin penelitian. Nah, ada penelitian, kita bikin evaluasi, dan selanjutnya kita bikin, nanti ada yang namanya disebutnya kalendernya ya, atau calendar of job-nya. Kira-kira kalau ngebangun itu, mulai dari ngebangun itu kita pakai arsitek mungkin ya. Arsitek konsep dari restoran itu sendiri, indoor-nya, outdoor-nya juga seperti apa. Nah, nanti ketahuan tuh biayanya tuh berapa gitu. Nah, rata-rata sekarang kita bikin investasi restoran itu. Katakanlah kayak kitchen itu biasanya bisa nyampe 500 juta sampai 1 miliar. Bisa dibayangin itu baru kitchen ya kamu. Belum nanti kamu restorannya meja, kursi, interiornya, yang lain-lainnya. Itu mungkin sekitar di bawah 5 miliar gitu. Nah, kira-kira jualannya berapa nih kalau modalnya udah segitu gede gitu ya. Kamu kira-kira bisa nggak jualan kafe dengan investasi 5 miliar ini di Palembang gitu, bisa balik kapan nih, berapa lama nih gitu. Mendingan mungkin jualan pempek aja gitu yang pasti gitu ya, yang tidak terlalu menggunakan interior yang mewah, tapi volume jualannya begitu banyak. Untungnya bisa lebih banyak gitu dibanding kafe yang mewah, investasi 5 miliar, tapi resikonya yang timbul akan apa ya, maksudnya tamunya belum tentu bisa eksis terus. Nah, kalau di kota-kota kayak Bandung itu kemungkinan restoran itu life cycle-nya itu kan restoran itu rata-rata 10 tahun gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya konsepnya yang jelas itu 2 tahun itu udah turun tuh, udah decline gitu. Berarti kamu harus punya konsep lain lagi supaya naikin lagi tuh. Mungkin dirubah lagi konsepnya atau ditambahin apanya, volume jualannya atau desainnya atau konsepnya dirubah sedikit. Nah, itu memang memerlukan suatu keahlian khusus. Jadi memulai bisnis ini dibilang gampang ya enggak, karena apalagi investasi mahal ya kita harus benar-benar membuat suatu perencanaan yang matang ya, kalau enggak nantinya rugi gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi seperti kita sampaikan, jadi aspek yang kalau kita mau bikin restoran kita harus tahu aspek pasar ya tadi kan. Target pasarnya siapa nih? Kamu mau bikin kafe di Jakarta, marketnya oke, kelasnya yang umur 30-40 atau kelasnya anak kuliahan gitu kan ya. Nah, anak kuliahan ini daya belinya berapa nih? Daya belinya mungkin sekali makan 200 ribuan. Oke, berarti kamu harus nyari menu yang memang menunya sekitar harga di bawah 200 gitu ya. Itu aspek pasarnya. Nah, nanti kita lihat lagi cara masarinnya gimana. Nah, saat ini karena kamu marketnya milenial, berarti kan kekuatan digital marketing harus diutamakan ya, tidak menggunakan marketing konvensional lagi. Terus dari segi teknologi tadi digitalnya, terus SDM-nya, gampang nggak sih nyari tenaga anak-anak SMK atau anak-anak pariwisata untuk di kitchen-nya, untuk di operation, dan sebagainya. Terus mau manage kita menggunakan pakai brand asing nggak? Misalnya kita restoran mau pakai McDonald atau pakai kafe merek dari luar. Sekarang Ismaya Group banyak ya di Jakarta itu brand-brand lokal tapi juga cukup kuat dan marketnya juga cukup bagus.
kita bisa menggunakan juga brand-brand lokal yang punya nama. Nah, finansialnya tadi aspek keuangan yang pakai bank, duitnya berapa nih gitu, minjem bank. Terus modal kita berapa nih gitu kan. Nah, komposisi modal itu dalam usaha itu memang sebagian kita bisa pinjam ke bank gitu ya. Mungkin nilai kita 30%, pinjaman ke banknya 70 gitu ya, atau kebalikannya dan sebagainya. Nah, tapi kan berarti ada risiko tuh kalau kita pinjam duit, gimana harus balikinnya gitu ya. Nah, yang lain aspek ekonomi dan budaya. Di ekonominya kira-kira di Palembang ini 5 tahun ke depan tuh akan ada model apa lagi nih setelah pandemik? Bisnisnya akan tumbuh lagi atau akan turun? Nah, ini kita harus benar-benar perhatiin. Aspek-aspek inilah yang pertama kita harus yakinkan, kita harus lewatin ini semua, kita harus pelajarin ini semua, dan ini masuk ke bagian dalam kita membuat studi kelayakan. Nah, yang terakhir adalah aspek hukum. Ada yang tahu aspek hukum mau bahasnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Perizinan, Pak. Izin, oke, apa lagi? Terus satu lagi adalah di daerah tersebut ada beberapa daerah yang tidak boleh jualan miras ya, makan minuman keras gitu ya. Ada nggak di situ di kota tersebut ada nggak undang-undang apa namanya peraturan daerahnya tidak memperbolehkan menjual misalnya miras itu kayak beberapa kota seperti Aceh pastinya di Bogor atau di mana itu kafenya tidak boleh jualan apa namanya miras gitu kan. Nah, berarti kita kalau udah tahu di Palembang misalnya ada aturan itu, ya berarti kita nggak bisa jualan miras gitu ya. Berarti secara hukum kita nggak bisa jualan itu ya. Terus aspek dampak lingkungan. Ada yang tahu nggak nih dampak lingkungan kira-kira apa ya? Yang pengaruh pada lingkungan apa kira-kira kalau kita mau bikin restoran di suatu tempat, apa yang lingkungannya, apa yang harus kita perhatiin? Ada yang tahu? Tempatnya strategis mungkin, Pak. Iya, oke. Strategik ada yang pertama. Tapi maksudnya aspek dampak lingkungan yang harus kita perhatikan waktu kita mau bangun, misalnya kamu mau bangun apa restoran di apa istilahnya di kamu daerahnya Kambang Iwa ya, misalnya daerah situ kira-kira selain tadi izinnya misalnya oke udah beres nih, terus ada dampak lingkungannya apa lagi nih yang di situ? Yang menurut kamu harus diperhatikan. Ada yang tahu nggak? Keamanannya Pak mungkin apa? Keamanan juga bisa. Terus yang kedua juga kamu lihat ininya juga apa dampak di daerah tersebut itu kalau kita membaca, kalau kamu ke tata kota ya, di tata kota itu nanti ada daerah disebutnya daerah hijau, daerah kuning, daerah merah. Hijau itu bisa buat usaha misalnya, kuning, kalau kuning itu bisa buat usaha, kalau hijau misalnya daerah hijau ya nggak boleh ini, kalau merah nggak bisa buat. Nah itu harus kamu harus tahu tuh, jangan sampai kamu bangun pas sudah bangun baru di situ dilarang membangun usaha gitu ya, karena misalnya daerah itu daerah cagar budaya atau daerahnya pemerintahan di mana nggak boleh ada. Itu kita harus kamu cek juga gitu loh ke dinas apa namanya terkait lah ya untuk mengenai perizinan dan di situ ada apa aja. Dampak lingkungan itu termasuk juga kita kalau ngebangun usaha kan ada izin tetangga ya. Ini juga masuk ke sini nih nanti. Izin tetangga kan nggak mungkin ada satu daerah kadang-kadang nggak semua setuju ya. Misalnya ngebangun laundry gitu di daerah perumahan itu kan pasti akan dampaknya satu chemicalnya kan bau, terus air tanahnya akan tersedot. Nah itu harus kita perhatikan itu gitu. Jangan sampai kamu udah bangun fisik bangunan udah jadi ternyata ada protes dari warga atau sebagainya, itu akan mengganggu nanti kamu punya bisnis ya. Cash flow-nya akan keganggu, bisnis operasionalnya pasti akan keganggu karena banyak tuntutan dari warga dan sebagainya ya. Nah ini adalah aspek-aspek yang harus kita pelajarin ya sebelum kita mau masuk ke kelayakan bisnis. Ini adalah aspek yang harus kita pelajari. Ada yang ditanya sampai di sini? Untuk yang masalah zona-zona tadi itu Pak, ya kita dapat data analisis zona-zona itu dari mana Pak ya? Itu di pemerintah daerah itu ada mappingnya nanti tuh. Misalnya daerah kamu tuh Kambang Iwa gitu ya. Itu mungkin daerahnya boleh hanya untuk daerah perumahan gitu. Nggak boleh untuk usaha. Jadi rumah tidak boleh dirubah misalnya jadi saya nggak tahu kalau di Kambang Iwa, tapi kalau di daerah lain tuh kayak di Bandung lah, saya karena orang Bandung gitu ya. Misalnya di depan gedung sate itu dulu bisa statusnya tuh bisa berubah-ubah gitu. Waktu zaman Gubernur A yang sekarang Hotel Pullman itu daerahnya itu
Kalau nggak salah merah, berarti nggak boleh buat bisnis gitu kan. Tapi karena ada pendekatan dari publik atau pendekatan dari pengusaha, dia lobby ke DPRD, itu menjadi daerah ini statusnya daerah kuning, berarti bisa buat bisnis gitu. Nah, daerah itu aturan-aturan itu biasanya 5 tahun sendiri berubah-ubah sih. Nah, kamu harus tahu tuh itunya. Data itu bisa didapat sih dari ini Dinas Perdagangan atau BPN lah minimal. Dari situ kan ada statusnya, nih status tanah di situ boleh buat perumahan, buat bisnis, atau memang khusus untuk kegiatan tertentu. Nah, itu harus kita tanya dulu tuh. Jangan sampai nanti kita udah bangun ternyata nggak boleh di situ ya. Ada lagi ditanya untuk Itu Pak. Yang mau saya tanya lagi, kalau misalnya restoran kita ini udah berdiri 5 tahun terus berubah peraturannya, itu gimana Pak nanti Pak? Apa kita bakal ngerombak semuanya atau? Nah, itu dia makanya itu kan yang namanya pengusaha, kita harus punya ada kepastian hukum ya. Nah, kadang-kadang ya suka atau tidak suka di sini kan suka banyak perubahan-perubahan. Tapi biasanya kalau ini masuknya ke perubahan jangka panjang sih. Memang ada yang berubah tapi biasanya itu seperti itu. Jadi masa anggota dewan tuh 5 tahun atau gubernur kan 5 tahun mungkin 5 tahun zamannya si gubernur A, daerah ini jadi daerah bisnis gitu. Tapi kira nanti ganti gubernur bisa jadi juga berubah, bisa jadi gitu. Ya kita harus siap-siap nih karena faktor yang utama dari kita adalah izin juga mempengaruhi gitu. Satu saat kamu udah jadi restorannya, 5 tahun kamu pertama aman itu, ternyata di tahun ke-6 itu berubah nggak boleh jadiin. Tapi kan pemerintah juga akan berpikir gitu kalau dari situ banyak yang usaha, satu mematikan pendapatan asli daerah juga ya. Terus yang kedua juga timbul konflik sosial nantinya ya kalau dengan terjadi apa sih namanya itu demolition atau apa namanya pembongkaran secara besar-besaran kan akan menjadi masalah politik juga. Nah, biasanya nanti ada beberapa pendekatan. Tapi secara umum sih, ini rencananya harusnya jangka panjang ya. Minimal 10 tahun itu tidak ada perubahan. Jadi, secara siklus bisnis kan kamu restoran dalam 10 tahun harusnya ada balik modal dulu makanya gitu. Jangan kamu kontrak 20 tahun, terus break even point bisnis kamu tuh di atas 20 tahun, itu resiko. Karena belum 20 tahun, sudah 20 tahun kamu masih belum balik modal, nah itu harus dipikirin. Jadi waktu kamu usaha sewa rumah atau sewa tanah untuk tempat usaha itu, harus di tengahnya itu kamu udah bisa balik modal. Jadi untuk sisanya adalah keuntungan. Jangan sampai di tahun akhir kamu kontrak, posisinya masih belum, secara perhitungan bisnis ya, masih belum balik modal. Karena belum tentu mau si tanahnya disewa, tahun depan di-extend, belum tentu mau diperpanjangnya nggak. Karena ngeliat ini bisnisnya dipakai si orang itu laku nih. Tahun depan dia mau perpanjang nggak kita kasih. Nah, bisnis restoran juga gitu. Kamu jangan kontraknya jangan jangka pendek. Once kamu nanti ternyata bisnis ini bagus, waktu kamu perpanjang ternyata si pemilik lahannya nggak mau diperpanjang. Itu juga risiko bisnis ya. Yang harus kita benar-benar perhitungkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam studi kelayakan bisnis tuh risiko-risiko itu gitu loh. Ya, ada lagi nih tanya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Udah mau tanya lagi? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, bisnis restoran adalah bisnis yang challenging ya, tantangannya banyak. Daya tahan juga benar-benar kamu kalau nggak bisa punya suatu strategi jualan yang bagus, kita tuh nggak bisa jualan tuh stagnan gitu-gitu aja gitu kan. Kita harus punya kreasi-kreasi ya, produknya juga harus lebih banyak, variannya gitu supaya tamu nggak bosen. Kedua, level of service-nya juga harus konsisten ya. Yang pasti harga juga harus oke, lokasi bagus gitu. Nah, kadang-kadang ada lokasi bagus, harga bagus, tapi servisnya kadang bagus, kadang jelek, ganti chef ancur-ancuran gitu kan. Hari ini chefnya si A rasanya enak, besok ganti orang jadi nggak enak. Nah, ini harus kamu sebagai orang F&B, yang utama adalah produk ya. Apalagi kan kita jualan makanan ya, makanan itu kan yang dijual itu presentasi makanannya dulu gitu. Makanan boleh nggak enak, tapi kalau tampilannya bagus kan orang menjadi ingin mencoba ya. Tapi ya bagusnya tampilannya bagus ya makanan juga oke ya. Nah, makanya bagi kamu sebagai orang F&B harus punya ini dulu nih yang pertama nih, kualitas imajinasinya, terus daya artistiknya harus kuat nih. Karena modal-modal orang F&B dari sini gitu. Banyak orang yang jago
bikin gininya tapi nggak bisa jago bisnisnya juga nggak laku gitu ya. Jadi kita harus memiliki semuanya ya. Dengan caranya ya itu bikin studi kelayakan kudu bener gitu. Kalau kita nggak yakin, nggak jago di bidang FB-nya, kita harus hire orang gitu ya. Ada di Bandung itu seorang spesialis, dia hanya bikin desain restoran. Dia bikin konsepnya sama turunannya gitu. Marketingnya gimana, produknya gimana, dan dia laku. Dulu Bumbu Desa pakai dia gitu. Terus beberapa restoran terkenal di kota Jakarta, Bandung pakai dia. Dia tuh karena punya kreasinya itu yang benar-benar out of the box gitu. Kamu pernah tahu abnormal? Pernah tahu cerita awal abnormal nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak awal ceritanya abnormal? Di Palembang ada kan abnormal ya? Ada. Banyak, Ada, Kak. Ada yang tahu cabangnya nggak? ada. Awal ide bisnisnya gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nah, Nggak jadi pernah tahu. itu tuh mulainya tuh dari sekolah bisnis manajemen di ITB. Jadi di ITB ada sekolah manajemen bisnis, salah satu tugasnya membuat studi kelayakan membuat restoran. Nah, idenya itu yang punyanya tuh saya lupa namanya. Dia tuh idenya dari warung mie, Indomie biasa gitu kan. Di kota-kota lain juga banyak lah. Jakarta, Bandung kan warung Indomie. Tapi gimana dengan harga jual Indomie gitu? Satu menggunakan teknologi pendekatan digital marketingnya udah pasti, terus packagingnya, brandingnya. Jadi harga-harga cuman mie yang aneka mie dari Indomie dibikin apapun, tapi bisa dibayangin kan sekarang begitu hebatnya itu abnormal. Jadi kalau kamu mau bikin abnormal tuh kalau nggak salah, bayar franchise-nya doang aja 2 miliar gitu. Padahal cuma jualan Indomie gitu, mie gitu ya. Nah itulah kekuatannya kreativitas seseorang gitu. Dia jadi membuat konsep restoran abnormal. Dia bikinnya mulai dari konsep brandingnya, produknya, level of service-nya, pemasarannya segala macam. Dia jual 2 miliar di satu package. Jadi kalau kamu mau bangun di Palembang gitu, kamu cukup bayar 2 miliar sama dia dibikinin semuanya, desain segala macam dan produk turunannya, supportingnya segala macam. Nah, makanya kamu diharapin nanti anak buahnya Pak Zul ini dari F&B di sini nih semester 6 kamu harus bisa create sesuatu gitu kan. Palembang juga kulinernya keren juga tuh, banyak tuh makanannya. Tapi gimana bisa goes to keluar dari Palembang satu, terus yang kedua bisa masuk ke level of semua umur gitu loh. Kayak mie kan bisa masuk si abnormal kan dari orang tua masuk, anak muda masuk segala macam. Nah itu yang ide-ide itu yang dibutuhkan gitu. Dan disitulah di studi kelayakan kamu mulai menggodoknya gitu. Benar-benar menciptakan strategi formulasi bisnis apa yang kamu bisa jual gitu ya, yang nggak kepikiran kan dari jualan mie dulu kan Indomie gitu kan, tapi bisa dijual di kelasnya kelas kafe gitu kan. Sekarang kan abnormal udah ada di mall-mall kelas menengah ke atas gitu ya. Jadi dinaikin makanan rakyat tapi bisa kelasnya. Nah kayak gitu ya konsepnya. Jadi di studi kelayakan lah itu mereka belajarnya itu. Jadi awalnya itu mereka dari belajar studi kelayakan keluarlah abnormal ini gitu ya. Dan ditanya, kalau nggak ada saya lanjutnya. Jadi yang pertama tadi seperti yang disampaikan, konsepnya harus jelas. Kamu bikin restorannya apa? Asuransi harus diperhatiin juga ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya nama tempat usaha, tempat ramai, kebakaran dan sebagainya. Di asuransi ini kita akan juga untuk mengurangi resiko kerugian ya salah satunya. Terus pastiin ya nama kita bikin restoran kita nggak mungkin langsung kaya gitu ya. Namanya juga usaha, ada sukses, ada gagal. Nah di studi kelayakan nanti bisa lihat nih kira-kira angka ini kamu bisa achieve suksesnya bisa cepat nggak nih? Atau angka ini resikonya tinggi nggak nih gitu. Nah dari situlah kamu bisa melihat nih waktu mau masuk ke restoran kamu baca dulu studi kelayakan. Oh kira-kira walaupun di situ visible ya artinya menguntungkan itu. Tapi berapa lama tuh visible-nya? 8 tahun, 10 tahun. 8 tahun itu banyak waktu bisa terjadi perubahan. Nah, itu kamu harus siap dengan segala resiko gitu ya. Nah, yang pasti teknologi yang dibutuhkan adalah kita harus updating makanan ya. Menu-menunya jangan stagnan itu mulu gitu. Kecuali memang konsep kita memang restoran pempek ya. Jalannya pempek doang gitu kan ya. Tapi kan kalau pempek itu kan mungkin di sana kan
produk kualitinya itu yang akan orang nggak akan balik ke tempat lain gitu. Walaupun orang lain jual pempek juga, tapi pempek A itu udah terkenal misalnya dengan cukanya atau kualiti dari pempeknya bagus. Nah, beda dengan kafe ya, dengan segala macam menunya, kita harus punya yang tadi model presentasi itu benar-benar cara penyampaian packagingnya, branding message-nya ke tamu itu dibutuhkan gitu. Apalagi Anda sekalian kan milenial harus bisa mengoptimalkan strategi digital ini. Karena sekarang ini kita semua udah shifting ke digital marketing ya. Kita sudah tidak melakukan lagi offline, conventional marketing ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Kalau ada saya lanjut. Nah, nanti kamu juga di studi kelayakan biasanya kita bikin flowchart-nya ya, mulai dari flowchart cara ngorder makanan ke tamu. Nah, kalau tadi saya sampaikan kayak abnormal itu udah ada SOP-nya. Jadi kamu beli 2 miliar itu udah dapat SOP-nya. Jadi nanti trainingnya dikasih sama si abnormalnya, segala macam flow-nya, alat transaksinya dan sebagainya itu udah ada. Jadi kalau kita pertama bikin studi kelayakan atau bikin restoran, pasti kita bikin flowchart-nya atau SOP-nya ya. Jadi mulai dari pembeli itu pesan gimana caranya, terus delivery-nya gimana, billing-nya gimana, dan sebagainya ya. Nah, kita kalau restoran juga harus memperhatikan yang namanya FF&E. Ada yang tahu FF&E apa panjangannya? Ada yang tahu nggak panjangannya FF&E? Ada yang tahu nggak? Udah pernah diajarin belum? Furniture, fixture, and equipment, Pak. Wah, kalau nggak salah. siapa yang jawab? Alwi ya? Alwi, Pak. Kamu tahu dari mana, Wi? Pernah baca di Instagram, kalau nggak salah, Pak. Oh iya, ya betul ya. Jadi FF&E ini adalah istilah yang nanti akan kamu temui kalau kamu di studi kelayakan mau di hotel, mau restoran. Ini benar tadi Alwi jawab. Jadi furniture, jadi barang-barang furniture-nya di restoran ya, dari sofa, TV itu masuk ke ini, picture itu kayak ya lemari ya macam-macam gitu ya. Nah, terus equipment itu termasuk kitchen equipment, terus channelware, glassware itu masuk ke equipment ya. Nah, istilahnya kita namakan FF&E. Nah, nanti kalau kita bikin bisnis restoran itu nanti kan ada sipilnya ya, ngebangunnya, ada mechanical-nya, itu adalah kita misalnya bikin exhaust-nya, kompornya. Nah, untuk tambahan itu adalah FF&E. Mulai dari ini furniture fixture, terus kitchenware, glassware, silverware, dan sebagainya itu masuk ke dalam kelompok aset ya, yang sebutnya furniture, fixture, and equipment. Nah, angkanya ini tuh bisa sekitar 10%, 20% dari nilai investasi kamu tuh. Jadi seperti saya sampaikan, bikin kitchen itu sekarang modal paling murah tuh 500 juta, sampai 2M lah. Untuk hotel bintang 3 ya. Restoran ya mungkin 1 M-an. Jadi kamu bisa bayangin segitu mahalnya ya. Jadi kalau kamu investasi harus pastiin tuh. Dengan investasi mahal itu kamu bisa balikin modal, ya nggak? Oke, kita lanjut. Yang hal yang penting adalah layout juga ya. Ini layout mempengaruhi juga gitu. Layout yang bagus, yang nyaman, mempengaruhi kenyamanan tamu di restoran tersebut. Nah, layout juga mempengaruhi juga dari sirkulasi udara, flow dari servisnya ya. Misalnya kitchennya di depan gitu, tapi si ininya ruang restorannya di belakang. Ternyata dari depan ke belakang itu terjadi siklus udara yang nggak sehat, misalnya asapnya kitchen keluar. Nah, itu harus benar-benar di layout yang benar gitu loh. Jangan sampai bau kitchen keluar gitu. Itu harus di layout ya. Terus juga sirkulasi udara nanti itu karena ada tes juga dari waktu kitchen kita mau operasional atau restoran kita mau operasional itu kita akan dites istilahnya kalau di ini tuh namanya SLF. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? SLF apa? Jadi kalau mau bisnis tuh kamu harus dapat izin SLF. SLF itu surat laik fungsi ya. Jadi laik fungsi itu nanti akan dites. Ini udara masuk tuh masuknya ini bisa restoran ya dari depan ini udara masuk.
perputaran udara di sini tuh diem di sini atau muter atau bisa keluar. Jadi akan ada fresh air, terus ada udara keluar gitu. Nah itu dicek tuh nanti untuk dapetin SLF-nya itu dicek. Mulai dari siklus udara, terus dari sisi safety ya kalau terjadi kebakaran larinya kemana dan sebagainya. Jadi layout adalah faktor yang penting juga di dalam studi kelayakan restoran, hotel dan sebagainya ya. Sini ada yang tanya apa di sini? Nggak ada. Terus lighting ya. Nah, lighting sangat mempengaruhi ya. Makanan yang bagus tapi presentasinya nggak bisa keluar gara-gara lightingnya gelap. Nah, lighting ini mempengaruhi juga citra rasa ya, citra rasa dari restoran tersebut, uniqueness-nya, daya tariknya, daya jualnya dan sebagainya ya. Oke, terus tadi masalah AC ya. Restoran kalau panas juga kan nggak nyaman, apalagi Palembang panas banget gitu ya. Kalau nggak punya sirkulasi udara yang bagus, AC-nya ya kayak di salah satu kitchen kamu lah gitu kan. Kitchen-nya panas, ada AC-nya tapi nggak ngangkat. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, AC ini sangat dibutuhkan untuk membuat kenyamanan si tamu, level tamunya gitu ya. Kalau hawanya panas kan tamunya makin emosi gitu ya. Jadinya kalau nyaman dingin kan menambah kenyamanan tamu. Sampai sini ada yang ditanya heating untuk lighting gitu. Nah untuk heating kita memerlukan seorang ahli ya. Jadi lampu itu ada ukurannya berapa lumen gitu ya, berapa ke daya terangnya gitu ya, lumen istilahnya lumen ya, berapa piksel gitu ya, berapa lumennya. Terus nanti juga di sini itu AC turun ke sini berapa derajat gitu ya. Nah, ini nyampe ke ujung sana berapa gitu loh. Atau nanti di sini ada kitchen yang open ke efek nggak gitu berapa jadinya berapa gitu si suhunya ya. Bisa jadi suhunya di atas 22 tapi nyampe ke bawah karena banyak barang panas-panas, ada water heater, ada segala macam jadinya pemanas gitu ya, jadinya AC-nya kurang dingin. Nah, itu harus dihitung tuh. Nah, teknisinya ada khusus untuk menghitung. Ruangan ini 7x4 berapa sih? Berapa PK sih perlunya gitu ya. Itu ada ahlinya. Lampunya juga sama. Kalau ini kayak banyak background di belakang warnanya hitam, lampunya harus warm, harus warnanya apa gitu segala macam, lumennya berapa itu harus dihitung. Oke, sampai di sini ada yang tanya dulu? Saya ingin bertanya Pak. Yuk. Untuk pencahayaan yang tadi kata Bapak tuh, misalkan Pak ada case gini Pak, si tamu request untuk pencahayaannya untuk sedikit diredupkan, tapi sedangkan SOP yang seperti Bapak beritahu tadi itu bisa mengganggu kinerja dari SOP si para waiter tadi dan bisa mengurangi presentasi dari makanan tersebut, Pak. Ya. Jadi ada dan jika kita meredupkan pencahayaan tersebut itu bisa mengganggu dari presentasi di meja tamu yang lain. Itu gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi ada beberapa desain yang lokasinya dipakein dimmer ya. Dimmer itu untuk nurunin cahaya lampu gitu ya. Kayak di lounge itu oke gitu. Tapi kalau di cafe yang memang membutuhkan presentasi, kan biasa kalau di kafe itu si lampunya tuh di atas meja ya, jadi langsung cahayanya jatuh ke makanan tuh kelihatan gitu ya. Nah kalau yang di situ biasanya kita nggak pakai dimmer ya, biasanya dimmer itu hanya di daerah-daerah tertentu lounge gitu. Jadi jangan sampai itu juga layoutnya salah gitu ya, jadi akhirnya mengganggu si waiter, tadinya waiternya jadi nggak kelihatan. Nah itu makanya kegunaannya layout itu di situ. Jadi ada beberapa area yang perlu menggunakan dimmer, tapi ada beberapa area yang tidak diperbolehkan ada dimmer gitu karena satu akan makanannya presentasinya nggak keluar, terus servisnya si waitressnya akan terganggu gitu kan. Nah itu nanti dibaginya sama si desain interior sama arsiteknya ya. Jadi arsitek secara fisik, secara interior. Nah nanti waktu dia mempropose ke ini pun orang servis akan ngomong, oh ini nggak cocok Pak pakai dimmer. Nah biasanya sih kalau arsitek yang sudah ngerti bangun restoran dia tahu di mana pakai dimmer, di mana enggaknya sih.
Jadi dimmernya nggak jadi satu gitu, hanya per section, per area gitu ya. Gitu. Ada lagi yang tanya? Berarti tergantung dengan layout dan tata letak dari restoran tadi, Pak. Benar. Jadi nggak bisa satu dimmer, kecuali kalau di hotel ada coffee shop aja ya. Kalau coffee shop satu dimmer buat semua, oke. Tapi kalau kita punya konsep clubhouse atau resto yang konsepnya lunch sama dinner gitu ya, itu kan beda. Kalau malam mungkin butuh keredupan yang lebih lebih gelap gitu ya. Siang agak kebuka dan sebagainya. Itu makanya layoutnya kudu sesuai dengan marketnya, sesuai dengan level of service-nya. Nggak bisa jadi satu, harus terpisah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjutnya. Nah, setelah kita membuat itu, nanti kita tahu nih, investasi buat bangunannya tadi seperti saya sampaikan. Misalnya ini nilainya 2,3 miliar gitu ya untuk bangunannya. Terus peralatan dapur, saya sampaikan ya, dapur itu kalau kita ngebangun dapur itu 500 sampai 2 M lah ya, kurang lebih ya. Terus peralatan dan sebagainya. Nanti dihitung investasi untuk fisiknya aja nih ya, bangunan, kitchen, kendaraan, segini. Terus nanti buat bahan makanannya berapa. Nah, nanti dari total investasi ini, yang tadi saya sampaikan dihitung dengan penjualan, kita bisa balik modalnya berapa lama nih. Di sini dikasih tahu nih, baliknya 2 tahun, 3 bulan. Oh, mungkin ini 2 tahun 3 bulan restorannya, restoran yang makannya untuk segala, mungkin restoran Padang lah gitu ya, kayak sederhana gitu ya. Dia volumenya, jumlahnya besar, harganya, cost-nya murah, bangunan juga nggak terlalu ini, kitchen-nya juga tidak mahal. Itu mungkin memungkinkan 5 tahun balik modal mungkin gitu. Tapi kalau kayak kafe itu agak nggak mungkin di bawah 5 tahun gitu. Apalagi kondisi sekarang gitu. Pasti in between 5-10 deh, paling bagus 8 tahun tuh bisa balik modal. Nah, disinilah gunanya kita sebagai mahasiswa belajar dari awal waktu kamu mau bikin bisnis tuh bikin yang namanya studi kelayakan. Nah, kalau kamu nggak bisa bikin studi kelayakan, ada beberapa agent yang bisa bikin. Misalnya kamu membangun hotel atau membangun restoran, bisa kamu cari nanti orang yang suruh bikinin dulu studi kelayakannya dulu. Dia suruh ngitungin, oke, saya mau bikin misalnya di kota Medan, di kota Palembang, restoran konsepnya misalnya nasi Padang lah gitu ya. Investasi saya nggak lebih dari 2 miliar. Bisa nggak dibikinin konsepnya? Dia akan hitungin A, B, C, D-nya. Nanti keluar angkanya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya pas jam 2 nih. Saya ngajar 1 jam ya tadi karena jam 1-nya telat. Ada yang ditanya? Adik-adik sekalian? Alwi, boleh Pak? Ya, gimana? Misal Pak, kita udah melakukan studi kelayakan tuh Pak. Dan segala macam yang tahapan-tahapan tadi udah kita lakukan yang sesuai kata Bapak tadi. Nah, terus tiba-tiba pas kita buka restoran, ada beberapa hal yang membuat studi kelayakan kita itu jadi kayak percuma, Pak. Jadi harapan kita tuh berbeda gitu, Pak. Bagaimana cara kita mengatasinya hal-hal yang seperti itu, Pak? Nah, ya itu makanya banyak orang membuat studi kelayakan itu tidak memasukkan semua aspek, akhirnya kejadiannya kayak gitu. Banyak sekali bisnis seperti itu. Jadi di studi kelayakan, misalnya hanya kamu menghitung aspek tadi, aspek keuangannya dihitung, aspek marketing dihitung, tapi kamu tidak menghitung aspek pasar misalnya gitu. Ternyata pas kamu bangun, marketnya tidak sesuai dengan produk yang kamu jual. Ya berarti kamu studi kelayakannya salah dari awalnya gitu. Nah, studi kelayakan yang benar itu gini, bisnisnya kamu sama studi kelayakan itu variasinya ya, maksudnya jomplangnya itu nggak lebih dari 5-10% lah, berarti itu udah benar. Tapi kalau bedanya udah puluhan persen, itu udah ngaco tuh bikin studi kelayakannya. Bisa jadi dia bikin studi kelayakannya asal gitu ya, nembak gitu ya. Dia tidak menggambar secara luas, secara detail semuanya, mulai dari aspek pasar, tadi aspek hukum, aspek malahnya itu tidak terdeliver secara benar gitu. Nah, yang terjadi seperti itu. Banyak kejadian kayak gitu. Kayak kita bangun hotel gitu, kok kamu akan balik modal di tahun ke-10 gitu. Pas ternyata daya beli di sana nggak kuat segitu. Nah, istilahnya bikinnya itu overstated ya istilah dalam investasi. Jadi apa ya? Flowering gitu, terlalu menjanjikan gitu, apa namanya tuh? Janji-janji surga gitu lah angkanya itu. Pas dipakai ternyata
nggak benar tuh angka. Kitanya bisnis. Nah itu apa sih namanya? Banyak terjadi. Makanya beberapa bank itu ya, dia meminta yang bikin studi kelayakannya itu tertentu orang yang sudah dipercaya gitu, atau perusahaan yang sudah dipercaya. Dia tidak bisa mengambil seorang suruh bikin studi kelayakan asal aja gitu. Karena si bank itu butuh keyakinan kan gitu kan. Karena waktu si bank mau ngajurin dana itu dia perlu studi kelayakan itu. Dan studi kelayakan itu akan dicek dengan harga kondisi saat itu. Dia cek misalnya nilai bangunannya 5 miliar, dicek harga bangunan di situ bener nggak gitu. Per square meternya segini gitu ya. Terus asumsi dia jualannya per pack-nya misalnya 200.000. Dia akan ngecek juga gitu dengan sesama bank kan ada ininya apa namanya, ada datanya gitu ya. Restoran di daerah Palembang itu daya belinya masyarakatnya misalnya cuma 150 gitu. Di atas itu nggak akan laku gitu. Nah dari situ dia biar cross check tuh si banknya waktu mau nguncurin dana itu dia akan ngelihat ini benernya nih hitungannya. Nah biasanya udah kefilter juga sama bank sih si lembaga peminjamannya juga gitu. Jadi ya kita resiko itu bisa diminimalisir gitu. Salah satunya kita pertama harus mencari memang orang yang kompeten ya untuk membuat studi kelayakannya. Terus yang kedua juga bank itu udah punya rekanannya tuh. Jadi kalau kita pinjam ke bank, kita nggak bisa sembarangan pilih bikin studi kelayakan sendiri. Bank biasanya sudah punya rekanannya tuh. Jadi kamu harus pakai rekanannya si bank itu. Karena angkanya sudah terbukti bahwa si yang bikin perusahaan itu tuh kalau bikin studi kelayakan, ya meleset-melesetnya 5%, 10%. Secara keuangan, secara bank itu diakuin benar gitu kalau masih meleset di situ. Karena ada beberapa faktor yang nggak bisa kita prediksi secara benar ya. Pasti ada biasnya. Jadi gitu, siapa tadi Alwi ya. Jadi pastiin yang bikin studi kelayakan itu memang mengerti bisnisnya itu. Atau kalau paling aman ya minta bank suruh cariin itu aja. Itu juga mengurangi resiko kamu kalau nanti banknya nuntut kan saya juga apa sih namanya studi kelayakannya kan dari orang bank juga gitu loh. Maksudnya kita tidak mengada-ngada, tapi banyak juga si pengusaha yang nakal gitu buat dapetin kredit sama dia proyeknya dibikin untung gitu loh. Yang penting duitnya datang dulu, usahanya mau gagal, kemudian toh usaha itu dijaminkan. Waktu dijaminkan ternyata nilainya tidak sesuai dengan nilai pinjaman, banyak sekali terjadi di Indonesia. Gitu ya, Alwi. Ada tolak ukur tersendiri nggak Pak dalam keberhasilan itu Pak? Ada persentase atau tolak ukur angka? Tolak ukur secara itu sih orang bank yang punya ya. Tapi maksudnya secara prinsip di lapangannya, yang bikin studi kelayakan itu kalau dia benar bikin studi kelayakan itu seperti saya sampaikan itu variabel apa sih gap-nya itu di antara 5 sampai 10 gitu. 5% sampai 10% itunya gap-nya. Bisa lebih kecil segitu atau bisa lebih besar segitu malah lebih bagus gitu ya. Tapi kebanyakan kalau orang bank dia akan konservatif, dia akan ngitungnya agak turun gitu supaya aman gitu kan. Jadi dia tidak akan optimis, dia ngasih nilainya konservatif, nyari aman lah gitu. Tapi kalau daya ukur, kenapa? Berarti 80 sampai 90%-nya berhasil gitu Pak ya? Benar. 10 sampai 5 kan? 95% itu udah berarti udah benar gitu. Kan karena memang kan prediksi bisnis tidak bisa exactly 100% gitu ya. Thank you Pak. Oke. Yang lain ada yang ditanya? Kalau enggak, Amin Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Mau nanya masalah, ini kan tahun 2021 nih Pak ya. Kita studi kelayakan pasti agak berbeda mungkin dari dulu Pak ya. Nah ini masalah teknologi Pak. Kalau masalah teknologi, aspek teknologi ini Pak, gimana Pak kalau misalnya standar di tahun 2021 nih teknologinya untuk studi kelayakan, dikatakan layak? Di bidang utamanya atau di alat untuk studi kelayakan ini? Mungkin alatnya Pak. Kalau teknologi sih kan sekarang ini relatif remain the same ya. Kalau untuk studi kelayakan kan kita memastikan sih yang akan digunakan oleh restoran itu misalnya model digital marketingnya atau penjualannya menggunakan metode misalnya dia menggunakan Google AdSense misalnya untuk efektif market, penetrate marketnya, atau dia menggunakan media ini ketiga ya dengan pakai konsultan digitalnya
itu sih tidak terlalu signifikan ya. Yang signifikan terjadi perubahan gaya hidup kayak dengan pandemik ini. Yang tadinya orang makan di restoran volumenya boleh 100%. Nah, sekarang ini ternyata ada aturan baru kan okupansinya tidak boleh 100% ya. Restorannya harus 50% karena sebagian disekat supaya tidak jadi crowd gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian investasi kamu. Dulunya kan kamu ngitung 100 seating capacity gitu ya. Ternyata 100 seating capacity itu tidak boleh digunakan optimal kan, berarti hanya misalnya 50%, 60%. Itu harus di-adjust tuh hitungan kamu bisnisnya. Jangan dihitung dari 100 lagi, tapi dihitung dari 50. Ya pastinya akan mundur ya ininya apa namanya tuh. Balik modalnya akan mundur gitu ya. Atau kebalikannya dengan 50%, okupansinya kamu jangan penuhin jadi 100 si kursinya. Ya udah kamu belinya 70 aja gitu. Toh maksimalnya cuma bisa 50 pack gitu ya. Apa namanya tuh servisnya gitu ya. Lebih ke situ sih, Min. Itu kan masalah teknologi Pak ya. Seandainya kalau saya buat restoran gini Pak, dengan menggunakan aspek teknologi dan tradisional, apakah itu bisa Pak saya campur dua-duanya kayak gitu Pak? Atau emang kalau udah teknologi kan biasanya kan modern Pak pasti. Teknologi makin canggih modern. Produksinya atau marketingnya? Produksinya nih Pak, saya bicaranya. Oke. Misalnya kita mau bikin makanan Western ya, yang tadinya menggunakan pendekatan tradisional dengan apa sih namanya banyak labornya, terus dirubah menjadi robotik gitu atau misalnya teknologinya gitu kan gitu ya Min. Nah, ya memang di situ kan dibutuhkan satu riset ya, itu mah akan lebih mahal lagi gitu. Kecuali kalau kamu beli teknologinya yang memang sudah ready ya, yang tadinya kita nyiapin, misalnya kita mau bikin apa ya? Bikin biasanya misalnya spaghetti yang dibikin oleh cook biasa, menghasilkan cost-nya itu labor cost-nya sama ininya misalnya 100.000 gitu. Tapi menggunakan robotik tanpa tenaga pekerja dari bahan baku nyampe bahan itu mungkin hanya 75, tapi bayar teknologinya kan jauh lebih mahal Min, ya nggak? Di kita kan labor cost tenaga kerja lebih murah ya nggak? Benar Pak. Nah, kita harus ngitung juga itunya sih. Misalnya kita beli dari Jepang nih teknologi robotik mengurangi tenaga kerja cook diganti sama robot. Secara cost per itunya murah, tapi waktu beli teknologinya nutup nggak? Apa lebih murah menggunakan tenaga pegawai kita? Nah itu harus dihitung. Memang secara bisnis jangka panjang harusnya menggunakan robot lebih ini ya. Tapi kan apakah si robot itu si presisi bumbunya bisa? Tapi harusnya sih logikanya rasanya akan sama ya nggak, bener nggak? Kalau kita kan kalau orang beda-beda ya, beda tangan beda rasa gitu ya. Nah, itu juga menjadi ini. Kan beberapa di Jepang kan kayak apa sih, restoran Jepangnya udah semuanya robotik ya. Menggunakan apa sih namanya deh istilahnya, yang roda berputar gitu semua makanan. Nah, itu tergantung nanti kita harus berhitung. Menggunakan teknologi itu, beli teknologi itu dengan menggunakan sekarang labor tenaga kerja kita jauh lebih murah mana. Itu harus dihitung juga sih. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai cara tradisional gitu Pak ya, dalam misalnya membangunkan restoran itu, jadi nggak masalah dong Pak. Soalnya kan memang kondisinya kayak gitu kan. Secara prinsip kalau di studi kelayakan sih tidak mempermasalahkan mau pakai tradisional, mau pakai apa sih namanya, mau pakai teknologi. Di studi kelayakan hanya dibahas hasil bisnis itu untung atau rugi gitu, secara finansial. Ya. Bicaranya pada situ kalau di mata kuliah studi kelayakan ini gitu. Tapi kalau kamu nanti berbicara bukan di studi kelayakan, misalnya lebih ke hal yang lain ya, mungkin persepsinya akan beda ya. Pasti menggunakan teknologi harusnya logikanya jauh lebih murah ya ke depannya secara jangka panjang ya nggak? Karena biaya pekerja akan berkurang, terus rasa akan apa sih namanya akan terjaga ya karena namanya robot porsinya udah pasti ya. Bumbunya segitu, kalau manusia kan pakai tangan akan ada variasi, maksudnya rasanya juga akan berbeda ya nggak? Gitu ya. Itu ya Min ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, yang lain kalau nggak ada lagi, ini waktu saya sudah 1 jam lebih, saya ada meeting lagi. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti saya rekam.
Saya akan share videonya ya setelah ada. Kalau misalnya mau belajar lagi tentang lebih ini, saya ada YouTube-nya, nanti kamu cari aja, nama saya ada YouTube-nya. Di situ tentang materi kuliah, tentang hotel management ada semua. Kamu bisa download, kamu bisa apapun. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Ini yang admin ini siapa ya? Mbak Gia. Saya Pak. Mbak Gia, udah ya Mbak ya? Iya Pak, terima kasih banyak Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak untuk hari ini Pak. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.